Halo Kan, sebelumnya Halo. saya ingin mengucapkan selamat Makasih. atas prestasinya mendapatkan Piala Citra ya sebagai pemeran utama pria terbaik Ya. melalui film Kucumbu, Tubuh Indahku. Jadi mari kita berbicara mengenai film tersebut, boleh ya? Boleh. Saat produksinya, apakah sudah ada prediksi begitu reaksi-reaksi apa yang akan hadir di masyarakat terhadap film tersebut? Kalau prediksi untuk itu, iya sebenarnya sempat berpikir bahwa ini film kan memang untuk tema sendiri kan tidak banyak film-film di Indonesia dengan tema seperti itu kan. Apalagi mengangkat isu tokoh yang seperti itu juga gitu. Dimana dulu kita sempat banyak ada isu juga di Indonesia bahwa nggak boleh di televisi menayangkan laki-laki yang harus pakai pakaian perempuan gitu. Sedangkan penari Lengger sendiri ya memang begitu. Penari Lengger itu laki-laki yang make up seperti perempuan gitu, yang menarikan tarian perempuan gitu. Berarti apakah ada komentar-komentar negatif? Pasti ada. Bagaimana cara menangkisnya itu? Karena saya tipikal orang yang selalu percaya bahwa laut yang tenang tidak akan pernah menjadikan seorang pelaut yang tangguh. Jadi ya itu bagian dari proses di mana saya sedang saya sedang dididik untuk menjadi lebih kuat aja gitu, dan seru juga gitu ketika itu menjadi kontroversi kan, kemudian akhirnya ada ruang diskusi kan antara publik dengan si pembuat filmnya, dan itu justru lebih menarik menurut saya gitu. Baik. Dan di sini kan berperan sebagai Juno, di mana mengangkat dari perjalanan kisah Mas Rianto juga, begitu kan, sebagai seorang penari. Seperti apa nih? Ada ketakutan tidak ketika menerima peran tersebut? Sebenarnya ketakutannya lebih kepada bukan karena Junonya itu sendiri, tapi ketakutannya adalah karena ini menjadi film pertama saya dan saya bekerja dengan nama besar Gari Nugroho gitu, dan juga saya akan membawa alma mater isi saya juga. Kebetulan saya emang kuliahnya di teater jurusan isi Yogyakarta gitu. Beban saat itu adalah ini kalau sampai mainku jelek gitu pasti bakal malu-maluin Mas Garin gitu. Yang pertama, yang kedua aku akan malu-maluin jurusanku kampus seni gitu. Justru malah kedua beban itu yang sangat saya pikirkan gitu. Bukan beban karena memerankan tokoh Junonya, karena buat saya semua tokoh itu bagian dari amanah yang memang harus saya perankan aja gitu. Jadi saya nggak pernah merasa berat hati untuk memerankan tokoh apapun. Tapi justru yang membuat saya berat adalah ketika saya akan mengecewakan orang-orang yang sudah percaya sama saya. Itu yang membuat saya beban gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini sih diapresiasi dengan bagus, dan senang juga dapat tanggapan dari yang kayak Mas Garin, Mas Rianto, Mas Rosa yang jadi acting coach di film tersebut juga puas lah dengan hasil yang sudah kami ciptakan bersama gitu. Jadi itu sih lebih kayak begitu. Kerja kerasnya seperti apa sih untuk mengubah tubuh Kan ini menjadi tubuh seorang penari dalam tokoh Juno ini? Waktu itu sempat nge-gym apa segala macam, jadi kayak badannya tuh agak berotot gitu. Sama Mas Garin bilang, wah kamu kalau kayak gini nggak kelihatan kayak penari Lengger, ini malah kelihatan kayak kuli pasar kata dia gitu. Jadi kayak memang harus dikurusin lagi biar looknya kelihatan seperti penari gitu, dia bilang. Ya oke, aku lakukan itu, dan akhirnya belajar juga tari Lengger langsung sama Mas Rianto yang ngajarin aku langsung. Dan PR-nya waktu itu adalah karena kebetulan background ketubuhan saya adalah silat gitu. Saya ikut silat Bango Putih sejak tahun 2009 sampai sebelum lulus saya lumayan aktif. Itu jadi setiap gerakan yang saya tarikan, koreografi Lengger yang saya tarikan itu terlihat bukan seperti penari Lengger, tapi kayak seperti pesilat gitu loh. Kaku ya? Iya, jadi kayak sense-nya beda gitu. Akhirnya sama Mas Rianto bilang, pokoknya kalau sebelum kamu nari tarian ini, kamu harus bisa menemukan dulu rasanya. Bayangkan kamu perempuan gitu. Sebenarnya sudah terbukti dong. Ternyata ya, senang gitu. Senang. Semua orang mengakuinya begitu. Iya. Dan selama proses syuting ini, ada tidak momen emosional untuk Kan sendiri? Paling lebih kepada ini ya, ada salah satu scene yang waktu itu Juno berusaha membangunkan Pak D-nya, terus Pak D-nya nggak bangun-bangun, ternyata meninggal gitu. Nah di momen itu saya benar-benar ngerasa, jujur sih, ngerasa kehilangan gitu. Merasa kehilangan sosok Pak D itu gitu, dan dari scene itu saya belajar bahwa sebenarnya hidup itu memang kita belajar untuk melepaskan seseorang, untuk pergi dari hidup kita. Entah itu keluarga, atau teman, sahabat, atau kekasih gitu.
Ketika kita siap untuk bertemu dengan seseorang, maka kita harus siap juga untuk meninggalkan orang tersebut. Tapi dengan setelah mendalami karakter Juno ini, apakah merasa ada kemiripan? Apakah ada kemiripan antara Kan dengan Juno? Gagasan tentang maskulin dan feminin yang ada di tokoh itu tuh menarik buat saya. Itu membuat saya menjadi lebih bisa menghargai manusia sebagai manusia tanpa memberikan label apapun, label agama, label gender, label ras, label apapun gitu. Buat saya manusia itu baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain, baik itu dia yang seagama atau yang berbeda agama, mereka cukup berhak kita kasih label satu aja, manusia. Udah gitu. Baik, kalau begitu. Dari tadi kita berbicara mengenai film, selanjutnya kita akan berbicara mengenai karirnya Kan. Karena ternyata ini cita-cita Kan ini juga dipengaruhi oleh aktor Bollywood Shah Rukh Ya, Khan. betul. Kita akan saksikan ceritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya.